Beda saudara kandung secara jasad Pak ya, dengan saudara ruh. Dalilnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Loh, babenya siapa? Ya, bapaknya siapa? Itulah Rasulullah, Abul Mukminin, bapaknya orang beriman. Maka istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Abul Mukminin, padahal itu nama beliau sebenarnya. Disebut lebih tepat Abur Ruh. Nah, saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh. Dan yang meniupkan roh tidak dicipta Pak. Tapi jika yang dimaksud roh itu jiwa dicipta. Jadi tergantung nih, kan ulama kita kadang menyebut roh tapi artinya nafs. Menyebut roh artinya kolbu, seperti Imam Ghazali. Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Qushairi, Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu. Kulir ruh min amri rabbi. Amri rabbi tidak dicipta. Roh adalah urusan Allah. Lillahil amru, ya. Allah punya amr, tapi juga punya penciptaan. Jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini, fisik ini dengan kun fayakun. Kalau ruh enggak, tiupan Pak, tiupan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nur, nah yang Bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada 3 nasab. Ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad, banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi As-Sagaf yang wali di Parung, almarhum, sudah meninggal ya, pesantren Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya, tiba-tiba ada orang nyapa, kamu si anu ya, bin sampai ke Rasulullah. Itu nama jasad, silsilah jasad, bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu Pak. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, cuma Nabi yang tahu. Karena kolbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al-Mahdi, maka beliau tahu Pak nanti. Tapi nantinya udah gak lama loh Pak ya. Jangan dikira 100 tahun lagi. Enggak. Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolab Pak sekarang. Bener gak? Biasanya virus itu ya gak nyampe setahun hilang. Udah setahun 2 tahun hilang. Kalau ada wali yang doa. Kan wali gak mau doa Pak. Jadi wali-wali gak berani doa, ya Allah angkatlah virus, gak berani. Su'ul adab. Allahnya berkehendak ada virus, kita mau virusnya diangkat, sopan gak? Maka mereka sekarang cuma ridho dengan apa yang ada. Itu wali. Jadi mohon maaf, kalau bapak-bapak ini ngotot, ya Allah angkatlah virus, jangan maksa Allah dong ya. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan? Ya Allah, berikan aku kesabaran, ridhoi kami. Jika umur kami panjangkan dalam keselamatan. Jika kau ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid. Amin, amin ya. Khalas Ustaz.
Zikir ya. Aneh, langsung aja ya. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah, kita simpulkan kajian kita pada pagi ini bahwa hadis man arafa nafsahu faqad araf rabbahu bukanlah hadis Nabi secara ilmu hadis, tapi secara rohani, ahli rohani menganggapnya dari Nabi. Nah, ini tidak perlu dipertentangkan. Kenapa? Ilmunya beda. Ilmu hadis berdasarkan sumber empirik, ilmu ahli rohani berdasarkan pencapaian rohani. Dua ilmu ini tidak bertentangan, dia cuma beda jalan. Ya, karena dia beda jalan tidak disebut kontradiksi, karena tidak apple to apple. Ya, yang kontradiksi itu ada dua ahli hadis bilang kata ahli hadis ini sahih, satu ahli hadis mengatakan palsu, baru disebut kontradiksi. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan. Dan yang kedua, maknanya sangat dalam, bahwa itulah inti dari ilmunya ahli ma'rifat. Siapa yang mengenal diri yang mana, hakikat yang mana, dan nah itulah yang banyak. Semoga kita mendapatkan ilmu itu sebelum nyawa ini berpisah dengan badan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit, nggak ikut zikir ya. Assalamualaikum.